Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah dan NIM S1S1240117. Pada kesempatan kali ini atau pada video praktikum 3 kali ini, kita akan membahas sequence dan dequence pada struktur data dan algoritma dengan menggunakan Python. Nah, di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sequence, kita sudah bahas tentang stacks, apa saja yang digunakan seperti push, pop, top. Tapi di sini saya akan menyinggung sedikit kembali tentang ada di PPT. Yang pertama itu di sini kita akan membahas tentang stack, queens, double, ends dan stack, queens, double, and queens. Di sini kita akan membahas lagi tentang stack atau yang biasa disebut adalah sebuah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan dengan prinsip last in atau last in, first out atau LIFO. Nah, penggunaan ini dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang paling baru dimasukkan atau yang tersisa di paling atas tumpukan. Artinya, di sini objek yang terakhir masuk adalah objek yang akan pertama keluar. Nah, di sini ada dua operasi dapat didefinisikan sebagai stack. Yang pertama itu ada push, yang kedua itu ada pop. Nah, push atau biasa disebut memasukkan informasi ke dalam tumpukan, dan pop adalah mengambil informasi dari tumpukan. Contohnya, misalnya kita ingin membuka browser internet untuk menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi dalam sebuah tumpukan. Setiap kali penggunaan mengunjungi situs baru atau alamat tersebut ditambahkan ke tumpukan, browser memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs sebelumnya yang dikunjungi dengan menggunakan tombol kembali. Nah, artinya misalnya di sini kita ingin membuka satu browser, maka browser terakhir yang kita buka adalah browser yang terakhir akan kita jumpai ketika kita akan kembali atau menekan tombol kembali, bukan browser yang pertama kali kita kunjungi, tetapi dia akan membuka dari halaman terakhir kali kita kunjungi. Nah, contoh kedua itu misalnya ada editor teks yang biasanya menyediakan mekanisme undo untuk membatalkan operasi pengeditan terbaru dan mengembalikan dokumen ke keadaan sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat menyimpan atau memperbaharui teks sebelumnya. Nah, di sini ada tipe data abstrak tumpukan. Secara formal, tipe data tumpukan secara formal adalah tipe data AED sedemikian rupa sehingga sebuah inference mendukung dua metode berikut. Yang pertama itu ada push atau menambahkan elemen ke dalam tumpukan S. Yang kedua itu ada pop, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Terjadi kesalahan jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, untuk kemudahan, mari kita definisikan metode berikut. Yang pertama itu ada top atau mengembalikan referensi elemen teratas ke tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan ini dapat menjadi kesalahan jika tumpukan kosong. Nah, yang kedua itu ada is empty, itu untuk mengembalikan true jika kumpulan tidak berisi apapun. Nah, yang ketiga itu ada len, yaitu untuk mengukur jumlah elemen pada tumpukan S. Nah, di sini ada contoh-contoh operasional seperti push. Ketika kita yang push 5, push 3, len, pop, spati, pop, empati, push 6. Di sini ada contohnya atau stack contents. Nah, untuk sebuah konferensi, kita mengasumsikan bahwa tumpukan yang baru dibuat kosong dan tidak ada batasan operasional pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe data apapun. Nah, untuk implementasi array ini sendiri, kita akan menggunakan pola desain updater untuk membuat tumpukan menggunakan sebuah daftar.
Nah, pada pola adapter berlaku untuk konteks apapun yang mana kita dapat memodifikasi kelas yang sudah ada. Sehingga metode sesuai dengan metode atau kelas antara tumpukan muka yang terkait tetapi berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mempresentasikan stack di dalam sebuah list. Kita dapat mendefinisikan pengecualian terhadap pengecualian baru MP yang lebih tepat untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang akan muncul di daftar kosong. Nah, yang saya bilang tadi, di sini ada contoh pengimplementasian array. Di sini ada contoh kodenya, kode pengimplementasian array. Nah, di sini kan tadi kita sudah bahas tentang konsep dasar stack yang merupakan struktur data linear yang bekerja pada prinsip LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk adalah data yang terakhir keluar, seperti contoh-contohnya juga tadi saya sudah sebutkan. Nah, untuk operasinya juga di sini maksud dari konsep adapter pada gambar dapat dijelaskan bahwa pada Python sebenarnya sudah memiliki list, karena itu kita tidak dapat membuat array dari nilai 0 tetapi menggunakan list lalu menyesuaikan agar berperilaku seperti stack. Nah, yang saya sebutkan tadi, ini yang disebut dengan adapter design painter. Artinya mengubah atau membungkus kelas yang sudah ada agar sesuai dengan kebutuhan baru. Jadi, list adapter dijadikan push atau list push menjadikan pop atau list pop dijadikan pop. Hubungan stack dengan list itu ada di metode penggunaan stack dan Python list. Nah, di sini jika kita ingin menggunakan push kita dapat menggunakan spop atau stack pop, dapat menggunakan lpop, stop jika itu kita menggunakan l-1 dan is empty all sama dengan 0, atau dia akan bersifat true, false, dan ls itu menjadi len list. Nah, di sini ada contoh kode praktikum membuat expression khusus untuk snack kosong seperti expression khusus untuk membuat stack kosong. Nah, di sini kita coba membuat dulu kelas empati, kelas T atau X. Di sini kita akan mengimplementasikan stack dengan menggunakan array list. Nah, init di sini kita membuat list sebagai penyimpanan data. Self data sama dengan Nah, di sini ada defline untuk mengembalikan jumlah elemen stack atau menghitung panjang.
elemen. Nah, yang ini dia untuk mengecek apakah elemen kosong atau tidak. Jika misalnya elemen kosong, dia akan bernilai true, dan jika elemennya ada isinya maka dia akan bernilai false. Nah, selanjutnya ada def push. Def push ini dia untuk menambahkan elemen ke dalam ke atas stack. Self yang saya bilang tadi hubungannya dengan list Python karena kita menggunakan append. Nah, selanjutnya ada desktop. Self. Dia ini untuk mengambil elemen paling atas. Jadi if self is empty, ada rise. Nah, selanjutnya itu ada devpop self dia ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen paling atas di dalam stack. Jadi if self is empty,
ini kita untuk push data, post menambahkan 5, post 3, di sini line. Print panjang Nah, di sini kode programnya sudah jadi. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa contoh. Jadi jika kita jalankan, nah di sini ada outputnya yaitu seperti panjang snack, isi stack, datang keluar, isi stack sekarang, mengecek apakah data lagi kosong, apakah data keluar, apakah elemen stok kosong, top elemen, isi terakhir teks. Kenapa isi terakhir stack? Karena di sini pas di bagian terakhir saya menambahkan 7, 9, 6 dan 7, 4, 9 dan 6. Nah, coba kita beda salah satu. Yang pertama itu kita menambahkan di awal itu kita menambahkan mempus 5 dan 3, artinya kita memasukkan 5 dan 3, tapi karena 3 masuk terakhir, 3 berada di atas. Oleh karena itu, jika kita ingin mengeceknya, maka itu panjang stacknya adalah ada 2. Jika kita ingin menghapus paling atas, kita menggunakan
pop tadi, yaitu misalnya teks yang saya bilang tadi 5 dan 3, ketika kita menggunakan spop maka data yang keluar adalah 3 dan sisa stack adalah 5. Nah, inilah yang disebut dengan konsep LIFO, last in first out, atau yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Nah, untuk metode pop sendiri itu yang kita gunakan tadi kan return solve data min 1, itu digunakan untuk melihat elemen paling atas. Yang kita gunakan yaitu contohnya misalnya ada elemen 7, 9, 4, dan 6. Nah, itu dia akan menghasilkan elemen yang paling atas yaitu 6. Tetapi si stack tetap karena dia cuma ingin mengecek atau melihat. Nah, di sini ada metode is empty yaitu return left sama dengan 0. Di sini apabila jumlah elemen sama dengan 0 maka stack itu kosong. Ilustrasinya misalnya push 5 itu yang topnya adalah 5. Nah, ketika kita text push sama dengan 3 maka dia akan mengisi 5,3. Nah, ketika kita pop lagi 3 akan keluar karena 3 paling atas dan sisa teks adalah 5. Nah, jika kita analisis push itu 01, pos itu 01, top juga 01, sedangkan isempati juga memiliki kompleksitas 01, artinya semua operasi sangat cepat. Nah, kelebihan implementasi array stack itu sendiri yang pertama sederhana, menggunakan is Python, cepat, artinya operasi stack memiliki kompleksitas 0 dan 0 dalam kurung 1 yang seperti saya bilang tadi. Nah, efisien, tidak perlu membuat node seperti liken list, yang sedangkan memiliki kekurangan kapasitas tergantung memori. Jika data sangat besar, memori sangat habis, maka kita itu memerlukan resize array. Jika saat array penuh, Python akan memperbesar array karena membutuhkan waktu tambahan. Nah, selanjutnya setelah ada implementasi array, di sini juga ada analysis the best array snack implementation. Untuk analisis the array based stack implementation atau menganalisis implementasi tumpukan array berbasis atau dalam bahasa Indonesia menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, di sini ada contoh ada 4 poin. Yang pertama itu mengimplementasikan fungsi top, isempati, dan len menggunakan waktu konstan dan dalam waktu terburuk. Nah, waktu 0, 1 atau untuk push dan pop adalah batasan optimasi, tetapi dapat menjadi ON dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah array internal. Dan misalnya penggunaan ruang sebuah stack adalah ON. Dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item, walaupun kedua pendekatan tersebut berjalan dalam waktu ON. Nah, di sini ada performa tumpukan berbasis array. Di sini yang seperti saya jelaskan tadi, yang saya bilang spos itu 1, spop itu 1, stop itu 1, smt itu 1, dan len itu 1, atau diomotisasi atau waktu berunning. Nah, untuk mengembalikan data, untuk refreshing data use stack atau untuk mengembalikan data menggunakan stack, ada yang pertama itu sebagai konsekuensi dengan protokol LIFO, sebuah tumpukan stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan urutan data. Nah, contohnya kita ingin mencetak baris di file dalam urutan terbalik, reverse the element of list using snack. Kita dapat menggunakan elemen sebuah list untuk menggunakan stack atau yang ketiga itu ada mengembalikan urutan-urutan elemen yang disimpan dalam tumpukan. Nah, di sini ada contohnya. Jika kita ingin mengembalikan data dengan menggunakan snack.
Kita akan buat kodenya. Tangga-tangga, tangga-tangga. Tangga-tangga. Refreshing data menggunakan stack dengan metode LIFO. Di sini ada kodenya, contoh kodenya. Di sini kan saya sudah punya kode sebelumnya, jadi saya tinggal membuat kodenya. Yang pertama itu kita buat dev. Nah, celana. Akan kaos.
Kocak. Pada yang salah karena diriku kecewa. Fungsi membalik isi file. Pertama itu kita buat reference file file name s titik array stack identitas. Yang kedua itu kita buat original sama dengan open halaman. Yang ke selanjutnya itu ada hotline. Kita harus biasakan ketika kita ingin membuka, maka kita harus juga menutup. Original sebenarnya
Overview isi override isi file. Override isi file. Original. Out. Kemudian open. Menulis kembali format is empty. Output cost. Nah, di sini kita buat file open, file open kurung di file right and then file right today is a holiday. Kita tutup lagi filenya biar dia tidak memakan banyak memori. Pause. Nah, di sini kita untuk menampilkan isi file pertama kita print isi file sebelum dibalik. Sekarang kaki gue. File open, file open,
Nah, ini adalah contoh kita ingin refreshing data menggunakan Stack. Nah, seperti saya bilang tadi, kita coba membuat kode untuk mengembalikan data dengan menggunakan stack. Ini adalah contoh setelah saya mengikuti kode yang ada di PBT. Di sini adalah contoh ketika kita ingin mengembalikan data dengan membalik data dengan menggunakan array. Nah, di sini kita bisa lihat contoh isi file sebelum dibalik atau pas di run itu di terminal itu ada tulisan I'm going home atau today is holiday. Dan setelah isi file dibalik jadi today is holiday dan I'm going home. Ini adalah dua file yang dibalik dengan menggunakan refreshing stack. Untuk selanjutnya itu ada matching parentheses. Untuk matching parentheses itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin yang bisa dibaca. Yang pertama itu ketika kita melakukan pemindaian ketika kita ingin melakukan pemindahan dari kiri ke kanan pada urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, untuk setiap kita menemukan simbol pembukaan, kita mendorong simbol itu ke S. Artinya setiap kita membuka simbol, kita mendorong simbol itu menuju ke S. Nah, setiap kali kita membuka simbol penutup, kita mengeluarkan sebuah simbol tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah S tersebut membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, yang keempat itu jika kita mencapai akhir ekspresi dari tumpukan kosong, maka ekspresi asli telah dicocokkan dengan benar. Nah, untuk kompleksitas yang terakhir itu untuk kompleksitas waktu atau ON, itu yang pertama itu untuk ekspresi yang memiliki karakter N akan melakukan pemanggilan fungsi ke post, dan pada panggilan fungsi pop dia akan memanggil panggilan-panggilan berjalan dalam waktu ON. Nah, untuk pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran tetap sehingga memberikan waktu konstan untuk pemerintah C di sebelah kiri tangan indeks. Nah, di sini ada contohnya juga kita ingin memindahkan ini. Kita coba gunakan eksperimen lagi. Def it's much had experience. Kita bisa menggunakan WFC sama dengan Nah, kalau misalnya Rai GHT sama dengan nah selanjutnya denganmu aku sempurna.
bisa hidupku denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan, bahagiakan dia kekasihku, akan tetap begitu. Push Alif CN Tuhan, bahagiakan dia kekasihku, takkan pernah begitu. X 5 di plus X. Diplex X dikurang Y di plus Z. Tuhan, S match
cara kerja dari matching partners ini untuk cara kerja matching partners ini dia program akan memeriksa apakah tanda kurung buka dan tutup cocok. Nah, konsep stack pada program saat menemukan tanda kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Dan program akan melakukan push saat menemukan kurung kurawal, kurung biasa, dan kurung siku. Saat program melakukan pop, dia akan mengecek apakah pasangan cocok saat proses experience yang 5x plus 1. Langkah 2 itu dia akan menemukan tanda kurung yang kurung siku, tetapi di push 2 dengan menggunakan stack yang sama. Sedangkan di langkah kedua dia ketemu dengan kurung siku dan push saat siku. Nah, di stack ketiga itu dia ada langkah ketemu kurung siku dengan program prop. Saat yang keluar itu cocok dengan ini. Dia akan mengecek apakah kurung yang masuk dan yang keluar sama. Nah, ketika kita jalankan ini ada kondisi false di eksperimen pertama karena dia itu tidak cocok. Dia itu salah dalam menggunakan tanda kurung yang kita telah deskripsikan tadi sebelumnya. Nah, untuk yang kedua ini dia false karena kurung siku yang dia gunakan cocok atau setiap kurung yang dia gunakan tuh mempunyai pasangan yang sama. Nah, di sini dia akan menyimpan tanda kurung buka dengan mencocokkan tanda kurung yang ditutup. Konsep utamanya seperti tadi, last in first out. Program ini seperti banyak digunakan pada compiler, parsers, pengecekan sintaks program untuk mengecek sintaks, editor kode di Visual Studio Code dan PyCharms. Nah, untuk matching partners sudah. Selanjutnya itu ada mencocokkan tag dalam bahasa markup atau kode yang di samping ini menggunakan step untuk memeriksa kode dalam mencocokkan kode di HTML. Nah, ini adalah contoh juga ketika kita ingin mencocokkan kode. Berbeda dengan ini, dia itu ketika kita ingin mencocokkan kode di HTML. Nah, selanjutnya itu ada quench. Quench atau dalam bahasa Indonesia-nya ekor. Nah, untuk di quench sendiri ini adalah sepupu dari stack. Ini adalah quench adalah antrian kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama keluar pertama. Nah, berbeda dengan stack tadi, dia menggunakan prinsip LIFO yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Berbeda dengan quench, dia yang masuk pertama dia juga yang keluar pertama atau dengan menggunakan prinsip FIFO. Nah, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang paling lama berada di antrian yang dapat dihapus selanjutnya. Contoh, ada orang-orang menaiki wahana taman hiburan. Nah, yang kedua itu ada panggilan telepon yang dialihkan ke pusat langganan. Untuk tipe data di quench itu sendiri, untuk tipe data yang ada di quench itu sendiri, yang pertama, secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koreksi yang menyimpan objek dalam sebuah urutan, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan menyisipkan elemen pada belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO akan diterapkan pada urutan tersebut. Nah, di ADT antrian mendukung dua metode fundamental untuk antrian key, di mana
Keyquence mengembalikan referensi ke elemen di bagian antrian depan tanpa menghapus ke arah antrian jika kosong. Nah, di keysempty juga mengembalikan nilai true jika antrian tidak kembali pada elemen. Nah, lkey ini mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key. Di Python tidak mengimplementasikan ini dengan kode khusus len. Nah, untuk sesuai konferensi, kita berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat dalam keadaan kosong. Tidak ada batasan up region dalam kapasitas antrian, dan elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe apapun. Nah, untuk implementasi antrian berbasis array, implementasi sequence berbasis array, yang pertama dia itu digunakan append untuk menambahkan elemen di akhir list. Nah, gunakan pop 0 untuk menghapus elemen dari pertama daftar saat melakukan sequence. Nah, untuk implementasi kedua, untuk implementasi kedua pada constitution tuh misalnya metode yang sama dan menambahkan elemen. Nah, pergantian implementasi pop 0 yaitu mengganti entry yang dikeluarkan dari lintasan antrian array ke referensi node. Nah, pertahankan variabel access place untuk menyimpan indeks elemen yang berada di depan antrian. Nah, waktu ekspresinya itu dia 0, 1 atau 1, namun kebutuhan ruang OM elemen di mana M lebih kecil dari N, di mana dengan M adalah jumlah operasi penambahan elemen ke antrian dan N adalah jumlah elemen sebenarnya antrian. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit disimpan ke dalam array yang benar. Nah, untuk desainnya bisa dilihat pada gambar. Di sini dia memiliki konsekuensi yang menggunakan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil tetapi digunakan dalam waktu jangka yang lama. Nah, sebagai contoh ada daftar tunggu untuk setiap restoran. Dia mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry dalam satu waktu, tetapi dalam satu hari atau seminggu jumlah entry secara keseluruhan akan jauh lebih besar. Nah, di sini ada using array secara melingkar atau penggunaan array secara melingkar. Yang pertama itu kita mengizinkan bagian depan antrian bergeser ke kanan dan mengizinkan isi antrian untuk melingkar ke arah yang mendasarinya. Nah, untuk yang kedua kita mengasumsikan bahwa array di mendasarnya memiliki panjang tetap n yang dimana lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, yang ketiga itu elemen-elemen baru dimasukkan ke dalam antrian di bagian akhir antrian saat dimulai dengan depan indeks n kurang 1 berkelanjutan dan indeks 0 lalu 1. Hal ini memberikan kebutuhan memori untuk 0 1 untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini ada contoh pengimplementasian Queens. Untuk pengimplementasian Queens di Python, secara internal kelas Queens itu dia memelihara 3 variabel interians. Yang pertama data, yang kedua itu size, yang ketiga itu front. Data adalah referensi ke instance daftar ke kapasitas tetap. Nah, yang kedua itu untuk ukuran
Untuk bilangan bulat yang memiliki jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam antrian berbeda dan panjang daftar. Nah, yang ketiga itu ada from adalah sebuah bilangan yang mewakili indeks dalam data elemen antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Nah, di sini dia menyediakan fungsi aksesoris berikut. Yang pertama, len is empty dan phrase. Yang panjang antrian memiliki apakah antrian kosong. Yang ketiga itu phrase itu mengambilkan elemen yang berada pada di depan antrian. Nah, untuk fungsi mutasinya sendiri, yang pertama itu ada enqueance dan dedequence. Untuk enqueance itu mengambilkan elemen ke dalam daftar antrian, dan yang terakhir itu dedequence untuk menghapus elemen ke dalam antrian. Nah, di sini ada contohnya. Untuk mempersingkat waktu, karena memori panjang, karena untuk mempersingkat waktu, untuk memori videonya tidak terlalu panjang, di sini saya akan pause dulu. Nah, di sini ada contoh ketika kita ingin menggunakan kelas dari Queen. Nah, di sini kita yang pertama, di sini kita membuat awalnya itu membuat array kosong yang berukuran 5. Awalnya dia tuh not atau real self price itu 0, atau jumlah elemen queens itu 0 dan indeks elemen paling depan. Nah, untuk selanjutnya itu kita ingin mengembalikan jumlah elemen. Yang keempat itu kita ingin mengecek elemen kosong atau tidak. Selanjutnya itu ada metode freeze, yaitu untuk mengembalikan elemen paling depan. Contohnya ada queen 5, 7, dan 9, maka outputnya dia itu akan menghasilkan 5. Nah, untuk metode n queens, dia itu akan menambahkan data ke belakang queen. Cara kerjanya, dia kan awalnya not. Setelah ada n queens 5, dia akan menjadi 5 not. Setelah menambahkan lagi queen 7, dia akan menjadi 5 7 not. Nah, di sini perhitungan indeksnya itu file, dimana self from plus self size dikali persen, dimana panjang ukuran self data digunakan untuk menentukan posisi kosong berikutnya. Di sini kenapa pakai persen? Karena Queens menggunakan circular array, dimana jika indeks sampai ke ujung, dia akan mengembalikan ke awal array. Nah, untuk yang ketujuh itu ada metode itu ada metode dedequence, yaitu menghapus elemen paling depan. Nah, cara kerjanya, dia itu kan misalnya ada elemen ke 5, 7, 9, 2. Saat yang paling depan itu yang paling keluar, maka dia itu akan yang paling depan, yang paling pertama keluar, maka dia itu akan menghapus 5. Maka dia akan itu menjadi not 7, 9, 2. Nah, untuk resize queen itu sendiri, dia itu jika queen penuh, maka program akan berbesar array. Contoh yang awalnya kan 5, 7, 9, 2, jika penuh dia akan mereses lagi menjadi 5, 7, 9, 2 not. Nah, untuk seterusnya itu
Nah, ini adalah kode program jika dijalankan. Nah, program ini dia mengimplementasikan Queens menggunakan area dengan menggunakan konsep VVPO, di mana memakai required area agar efisien mendukung operasi Equence, Dedequence, Freeze, dan empati. Nah, Queen itu tersedia banyak digunakan, contohnya pada antrian print, sistem antrian bank, CPU shielding, messenger Queen, dan simulasi grafik jaringan. Nah, selanjutnya itu ada staking the underlay array. Nah, yang ke selanjutnya itu ada menambah dan menghapus elemen. Di sini indeks elemen berikutnya ditambahkan ke dalam antrian. Yang kedua itu selama proses pengantrian nilai pada indeks false dapat dikembalikan dan dihapus di indeks. Yang ketiga itu ada mengubah ukuran antrian ketika antrian full. Yang keempat yang poin di antrian itu ketika ukuran antrian mendasarnya kapasitas penyimpanan dapat mendasari dayangan berlipat ganda. Dana referensi dari daftar lama akan disalin ke daftar baru dan merge transfer konten. Kami di sini disengaja menyelaraskan bagian antrian dengan indeks 0 array. Yang seperti saya jelaskan tadi di handling dan remove di resize Queen. Di sini ada resize. Di sini jika resize Queen penuh dia akan mengubahnya menjadi ukuran yang lebih banyak. Nah, kan misalnya tadi kita sudah ada misalnya kita sudah mempunyai ukuran awal. Nah, ketika ukuran awalnya itu sudah penuh, dia akan meresize menjadi 2 kali lipat atau mungkin menjadi lebih banyak dari ukuran sebelumnya, sehingga dia akan menambahkan memori baru ke dalam ke dalam Queens. Nah, untuk handling dan removing elemen tadi, di sini kita sudah gunakan file, yaitu yang seperti saya bilang tadi, dia akan menambah data. Nah, di sini nQueen dia itu akan menambahkan data Nah, kan saya bilang tadi nQueen ini dia akan menambahkan data menambah data ke belakang. Akhirnya dia akan menambahkan data yang lebih banyak setelah data yang lama. Selanjutnya itu ada removing. Kalau untuk removing itu sendiri, di sini kan kita sudah punya kode dari sebelumnya. Nah, untuk removing stacking array ini atau deduqueen, Nah, untuk deduqueen itu sendiri dia size min 1. Nah, di sini kita gunakan if null kurang self titik size kurang len self titik data. Self titik resize dalam kurung len self titik data. Ya. Nah, rentuin answer.
remove last item. Remove last item. Nah, untuk di selanjutnya tuh banyak coy selangkahi. White. Nah, di sini kan tadi kita sudah buat kode untuk remove item, dimana kan di sini tadi ada 5, 7, 8, 9, 2, 4 dan 6. Nah, setelah kita remove yang last item, nah, last item di sini kita remove kan tadi sebelumnya ada 5, 7, tapi setelah kita remove menjadi not, 9, 2 dan not, dimana panjang item yang tadinya 8 berkurang jadi 6. Di sini terjadi 2 pengurangan item. Nah, pendekatan yang tepat untuk mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen tersimpan di dalamnya dapat mengurangi 1/4 dari kapasitas. Nah, untuk space use-nya itu kurang tahu tanda apa ini dalam kurung n. Nah, untuk analisis array based Qt implementasinya itu sendiri, di sini ada operation dan runtime yang seperti saya bilang berbeda dengan stack tadi. Kan stack tadi dia waktu operationnya dia stack tadi sama, ternyata sama waktu operationnya itu 0 dan 1. Dia itu operationnya 0 di per bintang. Nah, di selanjutnya itu ada setelah remove dan menambah kata id itu di sini ada antrian 2 ujung. Yang pertama itu quick diucapkan sebagai deck, atau antrian 2 ujung adalah struktur data mirip antrian yang memiliki prinsip penyisipan dan penghapusan di bagian depan maupun di belakang antrian. Nah, tipe data abstrak the queen lebih umum daripada dengan the text, dan queen. Nah, contoh dalam sebuah restoran jika menggunakan antrian dengan daftar tunggu, terkadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama antrian. Biasanya juga pelanggan di ujung antrian tidak sabar dan meninggalkan restoran.
Nah, ada tipe-tipe the queens. Yang pertama itu ada at first, at last, delete first, dan delete last. Selain itu, at the queen juga ini mencakup aksesoris berikut. Yang pertama itu the first, mengambilkan tetapi tidak menghapus elemen pertama dari the queen. D, terjadi kesalahan jika the queen kosong. Nah, di last itu mengambilkan tetapi tidak menghapus elemen akhir the queen. D, akan terjadi kesalahan jika the queen kosong. Nah, untuk is 4 itu sendiri dia akan mengambilkan nilai true jika the queen tidak berisi elemen apapun, dan lain dia akan mengembalikan jumlah nilai the queen. Di Python mengimplementasikan yang secara khusus. Nah, untuk pengimplementasiannya ini ada implementasi the queen with circular array. Di sini mempertahankan 3 contoh. Yang pertama itu variabel, data, ukuran, dan depa. Mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu data, size, dan font sama seperti sebelumnya. Yang kedua itu antrian belakang atau back, self, front, replace, size kurang 1, line, self data, di mana fungsi menambahkan request memerlukan pengurangan indeks secara melingkar, self from atau self from, line, self data. Nah, ada beberapa operator, misalnya kita menambahkan pertama yang terakhir ada the last itu 5 dan ada the first itu 3 menjadi 3,5. Terus misalnya kita menambahkan ada the first 7 dan menjadi 7, 3, dan 5. Kita misalnya ingin the first itu 7 dan kalau kita menghapus the last itu 5. Ini adalah contoh operator yang akan kita gunakan. Nah, untuk the Python modul collection itu sendiri itu ada beberapa seperti let, at first, at last, delete first, delete last, the first, the last. Nah, di sini ada contohnya ketika kita ingin menggunakan ini semua. Pertama kita import collection. Nah, D sama dengan D sama dengan collection the seperti sebelum tadi kita menggunakan icon menambah dari kiri 5. Menambah dari kiri. Dan 10. Append 2. Dan 3. 7.
Goreng telur kasih aku. Goreng telur. Ada telur di kulkas. Nah, di sini kan tadi kita kan nilai awalnya di sini ada 5, 6, 10, 2, 7. Nah, nilai kita di sini kita mulai dari nilai 5 dan 6. Nah, nilai 5 dan 6 ini kan nilai awal yang kita tambahkan. Selanjutnya itu kita menambahkan 10 dan 2. Tetapi ternyata 10 dan 2 ini dia bertambah di sebelah kanan karena dia mengisi baris sebelah kanan, dan yang 3 dan 7 dia itu mengisi baris sebelah kiri, di mana nanti itu hasilnya menjadi seperti yang di sini 7, 3, 5, 7, 3, 6, 5, 10 dan 2. Nah, kenapa dia 7 paling terakhir? Karena 7 kenapa 7 dia paling awal? Karena 7 adalah angka yang terakhir kita masukkan. Nah, di sini kita ingin melihat panjangnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada dedukin dia di sini yang terdiri dari 3, 6, 5, 10, 2 dan 7, sementara yang selainnya itu ada 6, 5, 10 dan 2 dengan panjang berubah menjadi 4. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Di sini ternyata kita sudah mempelajari tentang stack, quiz, dan deduction dan implementasi tes ADS untuk penggunaan Python list serta menganalisis performa di implementasi. Mungkin itu saja video ketiga dari saya terhadap materi struktur data dengan menggunakan Python. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.